pagi. Ya. An-nasihatu lisyabab. Nasihat kepada para pemuda. Nasihat yang pertama yang beliau sampaikan, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau berkata, inna minal usulil muqarrarah fi din annal muslima ma'niyun bi islahi nafsihi, bahwa yang paling utama dalam agama dan salah satu pokok penting kita memahami agama Islam, ma'niyun bi islahi nafsihi, seseorang itu dituntut senantiasa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itu tuntutan terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus menerus memperbaiki diri kita sendiri. Ya. Sebelum kita dituntut untuk memperbaiki orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, illa, kecuali yang pertama apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang mengamalkan itu siapa? Orang lain apa dirinya? Dirinya sendiri. Ya. Setelah itu baru orang lain. Iya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ya. Baru setelah itu orang lain kita pikirkan memperbaiki orang lain. Yang pertama dan paling utama kita memperbaiki diri sendiri. Masya Allah. Dan ini kadang-kadang yang kita lupa pada diri kita. Kadang-kadang kita sibuk dengan orang lain, sementara kita lupa dengan diri sendiri. Ya. Kita sibuk berdakwah, kita sibuk mengajak, sementara kita sendiri ternyata masih banyak PR dan bolong. Kadang-kadang kita seperti itu, Pak. Ya, itu kita akui. Ya. Dan minal usul al-muqarrarah fid din, dan kita mengakui, tetap kita mengakui bahwasanya yang penting, usul pokok dari agama itu kita memperbaiki diri kita sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian sendiri. Baru kemudian ahlikum, keluarga kalian dari api neraka, kan seperti itu. Fa akhbarallahu 'anin najina minal khusran bi annahum man tahaqqaqat fihim hadhil khisal. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang-orang yang selamat dari kerugian adalah orang-orang yang mengamalkan 3 perkara ini. Fadzakara tahqiqahum lil iman wal amalu saleh, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ia mempraktekkan iman dan amal soleh dulu atas dirinya sendiri. Masya Allah. Qabla da'watihim li ghairihim bitawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri, sebelum ia mendakwahkan kepada orang lain dengan nasihat takwa dan nasihat sabar. Ini yang dilanggar oleh bangsa Yahudi, Pak. Masya Allah. Orang-orang Yahudi jadi seperti yang antum lihat sekarang ini, mengingkari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya karena dia lupa diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-44. Apa firman Allah Subhanahu wa taala?
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab? Apakah engkau menyuruh orang lain berbuat baik dan engkau lupa diri kalian sendiri sementara kalian belajar agama? Wa antum tatluna al-kitab, antum belajar agama, mempelajari kitab, mengerti isi Al-Quran kalau konteksnya orang Islam, ikut ta'lim. Tapi apa yang terjadi? Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nyuruh orang berbuat baik, kamu lupa diri sendiri. Masya Allah. Kisahnya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu mengajak salah seorang anak Yahudi untuk masuk Islam, berbuat baik. Terus kemudian bapaknya menyuruh anaknya tersebut, ikutilah Rasulullah. Tapi dirinya sendiri nggak mau ngikuti, nggak mau masuk Islam. Tapi nyuruh anaknya untuk masuk Islam, bayangkan, Masya Allah. Dirinya tetap enggak, kekeh dalam kesesatannya, dalam kekufurannya. Fa'ala syababi ayya'tanu bi islahi anfusihim qabla islahi ghairihim. Maka dari itu bagi para pemuda Islam kita ini semua untuk fokus memperbaiki diri sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Fa idza istaqamu ala dzalik, kalau ia sudah istiqomah di atasnya dan terus-menerus senantiasa tiap hari berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, wa jama'u bainal imtisal li dinillahi fi anfusihim wa da'watihim ghairihim ilaihi, dan ia mampu menggabungkan antara memperbaiki dirinya sendiri dan berdakwah kepada orang lain, kanu ala hadis salafi. Orang inilah yang disebut orang yang berada pada hidayah as-salafi. Masya Allah. Mau kita disebut salafi, modelnya kayak gini. Iya, Masya Allah. Antum mesti ingat di usulul salasa, 4 trilogi dari Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang harus diamalkan setiap orang yang membaca bukunya. Yang pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua, al-amalu. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Yang keempat, as-sabru. Kan seperti itu. Kalau ini orang bisa kayak gini, Masya Allah, kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kanu ala hadis salafi bi aqwalihim wa af'alihim. Itulah orang yang mendapat petunjuk salafi, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Masya Allah. Ingat sekali lagi, salafi, ahlu sunnah, sunnah dan seterusnya, itu bukan sebuah organisasi yang punya kartu anggota, Pak. Dibuktikan Anda salafi, Anda sunni, Anda ikut sunnah, iya Pak, ini kartu anggotanya. Nggak ada seperti itu. Iya, di mana-mana nggak ada. Yang jadi bukti apa? Bi aqwalihim wa af'alihim. Yang jadi bukti adalah perkataannya dan perbuatannya. Masya Allah. Saya barusan berangkat ke bandara pakai travel. Supir travelnya nyetel musik, nggak karu-karuan, Masya Allah. Entah bagaimana dikecilin sama dia, ya, dikecilin sampai dimatikan, sampai kemudian ngobrol sama saya. Setelah penumpangnya tinggal 1, saya diajak ngobrol. Apa yang terjadi dari obrolannya? Apa pengakuan beliau? Subhanallah, luar biasa. Baru tadi malam. Ya bukan kemarin ya, tadi malam. Ustadz, langsung beliau bilang Ustadz ke saya, Ustadz, saya itu kenal dakwah sunnah sejak tahun 97. Masya Allah, luar biasa.
Masya Allah Pak, lama sekali itu Pak. Masya Allah. Dalam hati saya nggak berani bicara. Ya, dalam hati saya, kok dangdutan gitu loh. Masya Allah. Allah Akbar. Saya nggak bertanya. Dan dia merasa sendiri dan menjawabnya sendiri. Ya. Setelah tanya-tanya tentang saya, tentang apa, oh ternyata ini Ustadz Sunnah, seperti itu. Ustadz di mana tinggal dan seterusnya. Oh. Terus kemudian dia bilang, saya sendiri sudah kenal tahun 97 Ustadz. Ngaji sama Ustadz Hakim, ngaji sama Ustadz Yazid. Zaman di Jakarta cuman ada 2 majelis waktu itu. Majelisnya Ustadz Yazid di Dewan Dakwah dan majelisnya Ustadz Hakim di Jalan Pramuka. Cuman 2. Sekarang ribuan, nggak karu-karuan, luar biasa. Nggak saya tanya, nggak tanya siapa. Ya gimana Ustadz ya, setelah pulang terhimpit ekonomi dan lain sebagainya, jadi Masya Allah. Sudah baru cerita tentang Allah, amalnya yang makin lama makin futur, makin jauh dari kajian, makin Masya Allah. Dan terakhir itu tadi dangdutan. Masya Allah, saya sih nggak nyinggung, dia kerasa sendiri. Masya Allah. Apakah ini ahlu sunnah? Ya, dia masih ahlu sunnah i'tiqadan. Tapi ahlakon, wasulukon dan seterusnya mungkin masih perlu kita perbaiki. Seperti kita juga sama-sama memperbaiki diri kita sendiri. Masya Allah, rinciannya banyak sekali yang disebut ahlu sunnah salafi itu sama saya oleh Islam Ibnu Taimiyah. Nanti kita baca kalau cukup waktu. Masya Allah. Itulah yang disebut salafi bi aqwalihim wa af'alihim. Ya. Orang-orang yang menggabungkan 2 kekuatan ini, ia senantiasa memperbaiki dirinya sendiri dan ia mampu memperbaiki orang lain. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahumul ghuraba, itu orang-orang yang asing. Orang-orang yang punya skill yang disebut skill ghuraba. Skill ghuraba itu apa ya? Skill yang asing, sedikit yang punya. Innal Islam bada'a ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam itu muncul dalam keadaan terasing dan kembali terasing seperti awal mula ia muncul. Terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan siapa itu al-ghuraba. Kata beliau, alladzina yuslihuna an-nas idza fasadu. Mereka itu orang yang mampu memperbaiki orang lain, tentunya memperbaiki sendiri jika pada waktu itu orang sudah banyak yang rusak. Masya Allah. Orang model ini yang sudah langka. Kadang kita kan mampu memperbaiki diri Pak, Masya Allah, dan itu yang paling utama. Datang ke majelis taklim, ya ibadah, Masya Allah, giat, rajin, ijtihad, dan seterusnya. Giliran kita pulang ke rumah, baru ngadepin istri saja, Masya Allah, sudah lupa itu pelajaran di Masjid An-Nasa'i. Betul itu, subhanallah. Baru ketemu anak yang rewel, bawaannya marah, Masya Allah. Baru ketemu istri yang begini dan begitu. Allahu Akbar, lupa seakan-akan pelajaran yang dibawakan oleh para asatid. Lupa dengan akhirat, mikir dunia. Betul seperti apa yang terjadi pada para sahabat. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami kalau ketemu engkau berada di sisi engkau, kita itu mengingat akhirat. Begitu kita kembali ke keluarga kami, lupa semua ya Rasulullah. Nggak bisa bergerak. Masya Allah ya. Yang hebat kan yang ia bisa merubah keluarga, anak istrinya, bahkan masyarakatnya. Masya Allah, luar biasa itu. Ya, dan itulah yang disebut oleh Syekh Ibrahim salafi sejati. Masya Allah, bisa enggak kita seperti itu ya?
Masya Allah. Wong kadang-kadang kita itu nggak bisa mempengaruhi orang lain, Pak. Kita terpengaruh sama orang lain, betul apa enggak?